Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Muhammad Abdul Rafiq dengan NIM 1240501 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 1B. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan video yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antara sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bangsa Indonesia yang telah tercipta berpuluh tahun lalu dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Perkembangan bahasa Indonesia selalu memiliki keunikan tersendiri. Kosakata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia bertujuan untuk memperkaya pembendaharaan dan varietas bahasa Indonesia. Walaupun mengalami beberapa tahapan perkembangan dan penyerapan, kemurnian bahasa Indonesia tetaplah sama dulu dan kini. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatuan, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negeri, dan bahasa Indonesia sebagai bangsa internasional. Bahasa merupakan sistem lembang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerjasama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan kata lain, bahasa adalah suatu sistem yang dalam perkembangan bahasa Indonesia lisan maupun tulisan berkembang mulai pada saat terbentuknya, yaitu pada 28 Oktober 1928 bersamaan dengan momen Sumpah Pemuda. Setelah terbentuk, bahasa Indonesia terus berkembang seiring berlakunya ejaan Van Opsijen, Swendi, Meledo, bahkan hingga ejaan yang disempurnakan. Ia adalah beberapa contoh sederhana sebagai bahasa Indonesia dengan pesat mengalami perkembangan. Bahasa Indonesia yang telah dikenal dengan khaliat umum merupakan bahasa Melayu yang menjadi lingkungan franca atau bahasa penghubungan di Nusantara kala itu. Bahasa Melayu telah ada dan digunakan terlebih dahulu. Keberadaan bahasa Melayu pun dapat ditilik dalam suatu persiapan Kongres Pemuda tahun 1926. Para pemuda masih memasalahkan tentang sebuah bahasa persatuan Indonesia. Kemudian Muhammad Tabrani mengusahakan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia, dan hal ini pun disetujui bersama pada 2 Mei 1926.